Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebelum melanjutkan menonton, alangkah baiknya klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya tentang Rasulullah, sahabat maupun nabi-nabi Allah yang lain. Salamah bin Al-Aqwa bukanlah seorang sahabat yang masyhur. Banyak orang tak mengenalnya, padahal dia adalah sahabat yang mulia. Salah seorang sahabat yang berbayat di bawah pohon, yang Allah berfirman tentang mereka. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Surat Al-Fat 18. Dia juga seorang pahlawan pemberani yang memiliki lari yang sangat cepat. Dan sebab masuk Islamnya terbilang unik. Karena seekor hewan buas berbicara dengannya dan mengenalkannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah tentang Salamah bin Al-Aqwa? Mari kita simak video berikut ini. Ulama ahli hadits menyebutnya dengan nama Salamah bin Al-Aqwa. Walaupun Al-Aqwa bukanlah nama ayahnya, tapi nama kakeknya. Namanya adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Aqwa sendiri bernama Sinan bin Abdullah bin Kusyair bin Huzaimah. Salamah tinggal di Rabzah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seekor serigala menyerang kambing. Kemudian ia menyeret buruannya itu. Si pengembala kambing mengejar serigala itu dan berhasil merampas kambing dari cengkramannya. Serigala duduk dengan sisi perutnya, ia berkata, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Engkau rampas itu dariku, sebuah rezeki yang telah Allah berikan padaku. Pengembala itu kaget, luar biasa. Seekor serigala yang duduk dengan sisi perutnya berbicara denganku dengan ucapan manusia. Serigala menimpali, maukah kau kuberitahu tentang sesuatu yang lebih luar biasa dari ini? Muhammad di Yasrib, nama kota Madinah dahulu. Dia mengabarkan pada manusia tentang umat terdahulu. Pengembala itu membawa kambingnya dan bergegas menuju Madinah. Ia sisir kota Madinah dari pojok satu ke pojok lainnya. Sampai akhirnya ia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kabarkan apa yang terjadi padanya. Rasulullah belum menanggapi, memerintahkan salat untuk ditegakkan. Seusai salat, beliau temui seorang Arab desa ini dan membenarkan kabar yang ia sampaikan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan oleh si Yahudi ini. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas bisa berbicara dengan manusia dan ujung cambuk seseorang bisa bercerita kepada pemiliknya. Demikian pula tali sandal seseorang, juga pahanya, bisa menceritakan apa yang dilakukan istrinya setelah kepergiannya. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad 3 nomor 83-84. Dia ini sikah dengan sepakat ulama, dan dipakai riwayatnya oleh Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim Silsilah Al-Ahadits Sahihah 1/31. Di antara karakter Salamah bin Al-Aqwa, yang paling menonjol adalah pemberani. Keberaniannya begitu kentara di perang Zikord. Suatu hari Salamah berhasil mengagalkan perampokan onta-onta Rasulullah yang dilakukan oleh orang-orang Fazarah. Abdurrahman bin Uyainah Al-Fazari dan gerombolannya merampas onta Rasulullah. Ia mencuri onta Nabi dan membunuh penggembalanya. Kemudian ia pergi bersama beberapa penunggang kuda. Saat kejadian itu, qadarullah ada Salamah sedang berjalan sendirian sambil membawa anak panahnya. Ia melihat kejadian itu. Ia menghadap ke arah Madinah dan berteriak, "Ya Sabahah! Ya Sabahah! Ya Sabahah!" Maksudnya memberitahu tentang perampokan itu. Kemudian ia kejar sekelompok orang tersebut seorang diri. Ia hujani mereka dengan anak panah sehingga mereka menyangka sedang menghadapi sejumlah pasukan. Saat mereka menoleh,
Ia bersembunyi di balik pohon, sambil terus menyerang mereka hingga kuda-kuda mereka terluka. Ibnu Sa'ad, At-Tabakat Al-Kubra. Suatu hari Salamah menunaikan salat sunnah duha. Ia bersandar di salah satu tiang Masjid Nabawi. Kemudian salat di dekatnya. Kemudian aku periwayat berkata, "Mengapa kau tak salat di sini saja?" Sambil menunjuk salah satu sudut masjid. Salamah menjawab, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di tempat ini." Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya 1430, 1/459. Perhatikanlah bagaimana para sahabat sangat memperhatikan gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani setiap detil perbuatan Nabi adalah kebahagiaan bagi mereka. Yazid bin Abu Ubaid berkata, "Aku melihat bekas lebam pada Salamah. Kemudian kutanyakan padanya, 'Hai Abu Muslim, bekas lebam karena apa ini?' Ia menjawab, 'Ini adalah bekas lebam sewaktu di perang Khaybar.' Orang-orang mengatakan, 'Salamah terluka.' Kemudian ia dihadapkan pada Nabi. Beliau meludah tipis sebanyak 3 kali pada lukanya. Sejak itu aku tak lagi merasa sakit hingga sekarang ini." Hadis riwayat Abu Dawud 3896. Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, "Aku berbayat di bawah pohon kepada Rasulullah di hari perjanjian Hudaibiyah. Saat orang-orang telah selesai, beliau bersabda, 'Hai Ibnu Al-Aqwa, tidakkah engkau mau berbayat?' Kujawab, 'Aku sudah melakukannya, Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Lakukan lagi.' Aku pun membayat beliau untuk kedua kalinya." Periwayat bertanya kepada Salamah, "Hai Abu Muslim, untuk tujuan apa kalian berbayat saat itu?" Ia menjawab, "Untuk rela mati." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad dan As-Sair, 2800. Bayat ini dinamakan bayat Ridwan, karena Allah meridai orang-orang yang turut berbayat saat itu. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya." Al-Quran Surat Al-Fat ayat 18. Di bayat yang pesertanya Allah ridai ini, Salamah bin Al-Aqwa berbayat 2 kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa adalah: pertama, hadis tentang pengangkatan Ali sebagai pemegang bendera saat hendak menyerbu Khaybar. Kedua, hadis tentang makan dengan tangan kanan. Dari Salamah bin Al-Aqwa, ada seseorang yang makan bersama Rasulullah. Orang itu makan dengan tangan kiri. Rasulullah menegurnya, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang itu menjawab, "Aku tak mampu." Rasulullah bersabda, "Engkau benar-benar tak akan mampu. Yang menghalangimu melakukannya adalah kesombongan." Salamah berkata, orang itu benar-benar tak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim bab adab at-ta'am wa asisyarab wa ahkamuha 5387. Salamah bin Al-Aqwa wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Saat itu ia berusia 80 tahun, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 6383. Semoga Allah meridai sahabat yang mulia ini. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.